Hello guys, welcome to our channel. Kembali lagi dengan aku di Filecase. Jadi hari ini aku membahas famous case tentang Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk adalah presiden pertama di Turki. Sebelumnya Turki berbentuk kesultanan ya, bukan presiden. Jadi dia adalah presiden pertama yang berupaya untuk memodernisasi negaranya, membuat Turki menjadi negara yang modern, demokratis, serta sekuler. Modernnya ini mulai dengan merubah gaya busana. Wanita Turki yang dulunya menggunakan hijab kemudian menggunakan lebih ke arah modern atau ke barat ya kan. Kemudian selain itu mengganti huruf Arab dengan huruf Latin bahasanya ya. Juga merubah undang-undang yang dulunya Turki kan dulu undang-undangnya kan menggunakan undang-undang Islam ya. Misalnya dalam hal penjatuhan hukuman, misalnya mencuri hukumannya dicambuk atau dipotong tangannya, tapi setelah ini dirubah undang-undangnya menjadi undang-undang sipil atau penjara. Terkait sekularisme berarti Atatürk berupaya untuk memisahkan antara politik dan agama. Jadi membuat antara dua hal ini menjadi terpisah. Padahal kan sebelumnya kita tahu Turki pada masa-masa Utsman sangat-sangat kental dengan Islam lah ya, baik pemerintahannya segala aspek itu Islam. Baiklah teman-teman, aku akan memulai tentang biografi dari Mustafa Kemal Atatürk. Jadi Mustafa Kemal Atatürk ini seorang panglima tertinggi ya kan, negarawan, penulis sekaligus pendiri Republik Turki yang sebelumnya Turki seperti yang aku bahas tuh bentuknya kesultanan. Dia melaksanakan modernisasi diantaranya mengenalkan huruf Latin, memperkenalkan pendidikan dan sistem kehidupan ala Eropa seperti perubahan gaya busana ya, dan juga penyamaan derajat antara wanita dan pria. Dia menjabat sebagai presiden pertama Turki pada tahun 1923 hingga kematiannya di tahun 1938 dan juga Perdana Menteri pertama di tahun 1920 sampai 1921. Atatürk lahir dengan nama Ali Reza Oglu Mustafa atau Mustafa bin Ali Reza pada 19 Mei 1881 di Salonika, sekarang Thessaloniki, Yunani, Kekaisaran Ottoman. Ayahnya Ali Riza Effendi merupakan seorang perwira milisi dan juga pedagang kayu. Sedangkan ibunya bernama Zubaidah Hanim. Nama tengah Atatürk Kemal yang berarti kedewasaan diberikan oleh guru matematikanya karena memang Mustafa Kemal ini kan dia pandai matematika. Awalnya ibunya menyuruh Atatürk untuk menempuh pendidikan di sekolah agama, sesuatu yang diturutinya dengan sangat enggan, jadi nggak srek lah ya Mustafa ini dengan sekolah agama. Kemudian dia masuk dengan sekolah Semsi Efendi, sebuah sekolah dengan kurikulum yang lebih sekuler ya kan, sekuler. Jadi inilah kenapa Atatürk sangat berupaya untuk membuat kebijakan sekuler lah ya di negaranya, karena memang dia ketika bersekolah menggunakan kurikulum yang benar-benar sekuler. Ayahnya sengaja memasukkannya ke sana supaya dia menjadi pedagang. Tetapi diam-diam dia mengikuti ujian masuk sekolah militer di Salonika pada tahun 1893. Kemudian dia masuk di SMA Militer Monastir
pada tahun 1896. Kemudian dia mulai pindah ke akademi militer di kawasan Pangalti di tahun 1898 yang dekat dengan ibu kota Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul. Kemudian dia lulus pada tahun 1902. Dan pada tahun 1905 Atatürk lulus dari perguruan tinggi militer Ottoman di Konstantinopel. Jadi setelah dia lulus tuh dia itu sempat ditahan ya karena keterlibatannya dengan gerakan anti monarki. Atatürk kemudian ditugaskan sebagai kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah. Kemudian pada Juli 1908 dia terlibat dalam revolusi Turki Muda dan menjungkalkan Sultan Abdulhamid II. Kemudian pada tahun 1909 sampai tahun 1918 Atatürk menempati sejumlah jabatan penting di Angkatan Bersenjata Ottoman. Jadi dia memang backgroundnya itu lebih ke militer ya, Atatürk. Kemudian dia juga berpartisipasi di beberapa perang ya kan yang terjadi di Turki. Menjadi orang nomor satu di Turki, Atatürk mulai berupaya untuk memodernisasi agamanya. Pemerintahannya mulai menganalisis sejumlah negara barat, diantaranya Prancis, Swedia maupun Italia, dan mengadopsi nilai maupun sistem mereka sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik bangsa Turki. Dia mengubah Turki menjadi negara yang modern, demokratis, serta sekuler. Sebagai bagian dari sekularisasi, dia menjauhkan pemerintahan dari agama. Jadi dia tuh ingin memisahkan pemerintahan dengan agama itu harus terpisah gitu. Dengan cara mengganti huruf Arab menjadi huruf Latin. Aku juga dengar sih di beberapa media sosial ya, dari informasi yang aku kumpulkan, kalau waktu pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk itu sempat azan itu berubah, yang dulunya menggunakan bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Tetapi sekarang setelah Atatürk meninggal ya kan, azan akhirnya berubah menjadi kembali ke Arab untuk sekarang. Selain itu dia juga memperkenalkan kalender Gregorian dan mendesak warganya, ini yang harus digarisbawahi teman-teman, agar menggunakan busana lainnya orang barat. Ini khususnya untuk perempuan-perempuan ya kan. Kalau aku lihat di beberapa foto di beberapa media sosial yang aku baca tentang Mustafa Kemal ini, busana yang digunakan pada waktu pemerintahan Mustafa Kemal itu rata-rata untuk laki-laki menggunakan jas dan dasi ya. Yang kalau aku lihat fotonya Sultan Hamid ya, Sultan Hamid kan beda ya busana yang digunakan. Mustafa juga menggunakan jas dan dasi. Kemudian untuk perempuannya itu kalau aku lihat di beberapa video dan foto itu bajunya itu bergaya barat ya, western lah ya. Jadi benar-benar berubah lah, yang sebelumnya Turki mayoritas penduduknya menggunakan hijab untuk perempuan, berubah menggunakan baju yang lebih ke barat ya kan. Selain itu di bidang sosial ekonomi dia melakukan industrialisasi dengan mendirikan pabrik negara serta jaringan kereta di seluruh wilayah. Kemudian dia memperkenalkan undang-undang tentang persamaan gender dan menghapus hukum hijab bagi perempuan yang tadi, dan memberikan mereka hak politik. Memang tidak semua reformasi yang dilakukan Atatürk berhasil, tetapi memang untuk beberapa hal dia berhasil sih ya, kebijakan yang dia lakukan.
terutama kebijakan tentang soal sekularisasi. Inilah yang menjadi sangat kontroversial ya kan, karena memang dulu Turki kan dulunya itu benar-benar di semua pemerintahan, semua bidang, seluruh aspek itu menggunakan Islam lah ya. Islam itu udah jadi di seluruh aspek lah yang ada di Turki. Kemudian di tahun 1937 ya kan, jadi setelah Mustafa Kemal ini berhasil lah ya melakukan modernisasi di beberapa aspek di Turki, dia mengalami penurunan kesehatan. Pada awal tahun 1938 saat berada dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Kemudian dia kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan. Dan ternyata Mustafa Kemal Atatürk menderita sirosis di hati, levernya. Jadi memang karena dia ini peminum, dia suka meminum alkohol ya, jadinya itulah yang menyebabkan terjadinya sirosis ya di livernya. Kemudian selama perawatan dia mencoba untuk beraktivitas seperti biasa, tapi dia meninggal di usia 57 tahun pada tanggal 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Dia dimakamkan di Museum Etnografi Ankara. Di 10 November 1953, jadi 15 tahun setelah kematiannya ya, dia dipindahkan ke sarkofagus sebesar 42 ton. Yang sekarang teman-teman kalau misalnya ke Turki, teman-teman bisa lihat ya kan, tempat makamkannya Mustafa ya kan. Jadi ini berada di Ankara ya kan, tempat dimakamkannya Mustafa Kemal. Selain itu aku juga pernah mendengar di beberapa media sosial ya, aku nggak tahu ini atau benar ya kan, karena memang aku, mungkin teman-teman bisa komen di bawah untuk memberikan informasi lebih lanjut kalau mungkin ada informasi aku yang kurang. Kalau dia memang, aku pernah dengar di beberapa informasi yang aku dapat, dia merubah masjid menjadi museum ya, karena memang dia mungkin ingin membuat Turki untuk menjadi, pemikiran dia untuk menjadi lebih maju atau apapun itulah ya, ingin dia merubah Turki secara total lah ya, memodernisasi lah dia, karena memang kita tahu basicnya dia kan sekolahnya kan sekolah yang dengan kurikulum yang sekulerisme, jadinya itulah yang membuat menjadi kontroversial di masa pemerintahannya. Oke teman-teman, sekian penjelasan aku tentang Mustafa Kemal Atatürk. Jika teman-teman mungkin ada informasi yang lebih atau mungkin ada informasi yang perlu ditambahkan di dalam videoku, teman-teman bisa komen di bawah. Dan mungkin teman-teman ada ide aku mau membahas apa lagi ya kan, famous case ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, karena memang informasi yang aku dapat ini adalah gabungan-gabungan dari seluruh informasi yang aku dapat di media sosial. Aku ngumpulin informasi-informasi online, jadi mohon maaf jika memang ada yang kurang tepat. Teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video famous case berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, share, subscribe our video, jadi kita menjadi lebih semangat untuk memberikan video-video baru famous case lainnya. Sampai jumpa.